You don't really know who I am. That I'm the fucking bear. Ya, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan fokus dengan apa yang jadi tujuan kalian ya. Kali ini gue akan ngasih alur cerita film yang berkisah tentang aksi dua orang kakak beradik dalam mengungkap kematian ayah mereka. Aksi brutal, drama keluarga, dan komedi yang agak gelap tersaji dengan sangat seru. Siapa sebenarnya yang mereka cari dan orang seperti apa yang berani membunuh ayah dari komandan pasukan Angkatan Laut Navy SEAL? Yang pastinya bukan orang sembarangan. Ini dia alur cerita film The Wrecking Crew. Perkenalkan, ini adalah James Haye, seorang komandan pasukan khusus Navy SEAL yang baru saja mendapat kabar tentang kematian ayahnya. You can get a copy of the police report. James tinggal di Hawaii bersama dua anaknya dan istrinya bernama Layla. Saat di rumahnya, James memberitahu istrinya tentang kematian ayahnya itu. Kemudian Layla dengan nada sedikit menekan meminta agar James mengabari hal itu kepada adik tirinya bernama Johnny. Well, did you at least call your brother in Oklahoma? Well, Nah, ini dia, Johnny, seorang detektif yang sedang diskors dari tugasnya karena sebuah kesalahan dalam tugas. Johnny ini orangnya agak rebel dan selengean ya. Sampai-sampai Valentina, si pacarnya yang bekerja sebagai akuntan di sebuah bank, muak dengan perilakunya dan pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Johnny. I am leaving you. Drunk in Spanish. Baby! Not again. Saat malam tiba, Johnny yang sagne dengan perilaku kasar Valentina tiba-tiba ditelepon oleh Layla dan mengabarkan bahwa ayahnya sudah meninggal dan upacara pemakaman akan dilaksanakan besok di Hawaii. Mendengar hal itu, Johnny bersikap tidak peduli. Dan belum sempat Johnny menyelesaikan percakapannya itu, tiba-tiba dua orang anggota Yakuza berdiri di belakang Johnny dengan menodongkan sebilah golok ke leher Johnny seraya meminta Johnny menyerahkan paket yang dikirim ayahnya ke alamat Johnny. Johnny jelas tidak tahu tentang hal itu sebab sudah lebih dari 10 tahun Johnny tidak berkomunikasi dengan ayahnya ataupun dengan kakak tirinya, James. Tapi Yakuza tetap memaksa dan pada akhirnya dalam perkelahian itu, Johnny dengan mudah menghajar para Yakuza itu. Ini membuktikan bahwa Johnny memang bukan orang sembarangan. Pagi harinya, upacara pemakaman pun dimulai. Dan tidak lama Johnny muncul dalam upacara itu setelah sebelumnya James mengira dia tidak akan datang. Setelah upacara pemakaman selesai, Johnny mampir ke rumah James. Ya, sebenarnya mereka tidak begitu akrab ya. Tapi James dan Johnny terlihat cukup berupaya mengakrabkan diri. Dan ya, meskipun perdebatan di antara mereka lebih banyak dibandingkan keakraban itu sendiri. Di sela pembicaraan di meja makan, Johnny tiba-tiba berkata bahwa maksud kedatangannya bukan untuk berkabung, melainkan untuk mencari pelaku pembunuhan ayahnya. Mendengar hal itu, James emosi. Bukan tanpa alasan, James sudah mengetahui penyebab kematian ayahnya, yaitu dikarenakan kecelakaan atau tabrak lari. Dan hal itu disampaikan langsung oleh pihak kepolisian kepada James. Namun Johnny memandangnya lain. Menurut Johnny, kejadian itu terlalu aneh untuk disebut sebagai tabrak lari. Perdebatan pun makin panas. James kemudian mengajak Johnny keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Di luar, James meminta Johnny untuk tidak mencari pelaku. Namun Johnny kekeh akan mencarinya. Dan atas perdebatan itu, Johnny pun memutuskan untuk pergi. Di sebuah bar, Johnny bertemu dengan Alekai, salah satu anggota sindikat yang diketuai oleh Mr. K.
Dan setelah bertegur sapa, tiba-tiba... Sorry, hon. Ya, saat tersadar Johnny sudah berada di satu ruangan dengan Mr. K. Dan dalam keadaan tidak berdaya, Johnny diminta Mr. K untuk tidak mencari pelaku yang menabrak ayahnya. Selain itu, Mr. K juga meminta Johnny agar segera meninggalkan Hawaii. Dan jika Johnny tidak pergi dalam waktu 1 minggu, Mr. K mengancam akan membuat Johnny mengambang di laut. 7 days! 7 days! Get him up! Sementara itu, di situasi lain, James menemui detektif Reinhardt di kantor kepolisian. James kemudian menanyakan perkembangan kasus kematian ayahnya. Iya, meskipun James melarang Johnny untuk mencari pelaku, tapi tanpa diketahui oleh Johnny, James perlahan mulai bergerak mencari pelaku. Dalam pencariannya, James diingatkan oleh detektif Reinhardt bahwa dalam laporan polisi, kasusnya sudah jelas bahwa ayahnya adalah korban tabrak lari. Selain itu, Reinhardt juga memperingatkan James agar tidak mencari tahu lebih dalam tentang kematian ayahnya itu. Sebab jika itu dilakukan, kemungkinan James akan membangunkan beruang yang sedang tertidur. Mendengar hal itu, James mengerucutkan dahi dan balas mengancam bahwa tidak ada beruang lain selain dirinya. James kemudian mengambil barang-barang ayahnya yang disimpan oleh pihak kepolisian dan dari dompet ayahnya, James menemukan tulisan dengan kata-kata seperti sebuah kode. Di sisi lain, Johnny pergi ke apartemen ayahnya untuk mencari petunjuk. Dan saat Johnny fokus mencari, seorang pemuda bernama Pico masuk. Johnny pun bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Johnny melihat Pico tergesa-gesa, seperti sedang mencari sesuatu. Johnny pun keluar dari persembunyiannya dan memergoki Pico. Pico kaget dan langsung lari keluar apartemen itu. Johnny pun mengejar. Well, fuck you, fat Jackie Chan! Dan iya, setelah diinterogasi ternyata Pika adalah orang yang selalu membantu ayahnya Johnny dalam melancarkan aksinya. Dan dari sini barulah kita tahu bahwa ayah Johnny berprofesi sebagai detektif swasta yang bekerja untuk siapapun yang mau membayarnya dengan harga yang tinggi. Mendengar hal itu, Johnny meminta Pico untuk membantunya. Di sisi lain, James mendatangi tempat kejadian perkara. James melihat ada sebuah CCTV toko yang mengarah ke jalan raya. James mengira CCTV itu merekam kejadian yang menimpa ayahnya. James pun meminta rekaman itu dengan sedikit memaksa. Uncle! Kembali ke apartemen ayahnya. Saat Johnny sedang menelpon sepupunya untuk meminta bantuan, tiba-tiba... Iya, rupanya itu adalah James. Dan dari sini akhirnya mereka berdua bersepakat untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. James memperlihatkan CCTV yang berhasil ditemukannya, sementara Johnny memperlihatkan peta milik ayahnya yang berisi angka-angka. Setelah menganalisis dua petunjuk itu, James dan Johnny langsung menuju kantor polisi. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba... I know what the fuck... Iya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja sekelompok Yakuza menyerang mereka dan baku tembak pun tidak bisa dihindarkan. Shots fired on King and Alakea. Please... Setelah berhasil membereskan gangguan, James dan Johnny langsung bertemu dengan detektif Reinhardt dan memberikan rekaman CCTV juga menjelaskan kejanggalan yang terjadi, mulai dari mobil yang tidak berplat nomor, refleks pengemudi yang aneh, sampai dengan penjelasan polisi tentang CCTV yang tidak merekam kejadian itu. Namun, detektif Reinhardt menanggapi penjelasan mereka dengan menunjukkan sebuah foto anggota Yakuza yang hangus terbakar seraya meminta Johnny dan James untuk segera keluar dari ruangannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Hawaii? Semua terasa begitu berbelit. Saat sampai di rumah, James melihat titik koordinat di balik peta dengan tulisan kasino, yang artinya di titik itu akan dibangun sebuah kasino tersembunyi.
Pagi berikutnya, James dan Johnny pergi ke lokasi yang dimaksud. Dan ternyata lokasi itu merupakan tanah adat warga Hawaii yang ditempati banyak warga lokal dan bertahan dalam perlawanan mereka agar tanah tersebut tidak dijadikan tempat kasino ilegal. Dalam perlawanannya, mereka didukung oleh seorang gubernur yang tidak lain adalah paman dari James dan Johnny. Dan setelah dari tempat itu, Johnny dan James menemui Pico yang sudah memiliki petunjuk tentang siapa yang bermain dalam proyek itu. Dia adalah Marcus Robichaux. Pico memberikan kabar kepada Johnny bahwa esok hari Marcus akan mengadakan acara penggalangan dana kemanusiaan, yang artinya akan terjadi pertemuan yang melibatkan banyak orang-orang penting. Pico mengetahui hal itu karena kebetulan perusahaan catering tempatnya bekerja saat ini disewa dalam acara itu. Tanpa banyak nananinu, James dan Johnny pun mulai bergerak dan melakukan penyamaran. Imports is owned by a whole slew of Japanese. You guys good? Gotta get back to work. And split. Right. Johnny. Saat dalam acara itu, Johnny melihat seorang wanita cantik. Johnny pun tidak tahan dengan auranya dan mencoba mendekatinya. Dan setelah mengobrol, diketahui bahwa wanita itu bernama Rosa, yang tidak lain adalah istri dari Marcus. Dan ternyata Rosa adalah salah satu orang yang memperkerjakan ayahnya Johnny untuk mencari celah agar Rosa bisa mendapatkan sedikit pengaruh atas kedigdayaan Marcus. Rosa harus melakukan itu karena Marcus berencana akan menceraikan Rosa, dan Rosa tahu dia bisa disingkirkan kapan saja dan dengan alasan apa saja. Terlebih Rosa merasa akan sulit menjalani kehidupan pasca perceraiannya. Maka dari itu Rosa perlu kekuatan untuk bertahan. Rosa yang baru mengetahui kematian ayah Johnny itu meminta Johnny untuk menemuinya di apartemen esok hari. Sementara itu, James yang sibuk mencuci piring didatangi seorang Yakuza. Yakuza yang melihat gerak-gerik James yang kaku langsung bisa menebak bahwa James adalah seorang aparat. Terlebih saat James berkata bahwa dia tahu kelompok Yakuza itu yang mengatur skenario kematian ayahnya. Dan tanpa basa-basi, Yakuza itu langsung menentang James. I think you're forgetting how that story ended. See you around. I look forward to it. Nah, pertanyaannya, dari mana James tahu kalau Yakuza itu pelakunya? Jawabannya adalah dari kelompok Yakuza yang pernah menyerangnya di jalan. Polisi yang seperti ketakutan ketika menunjukkan foto anggota Yakuza yang hangus terbakar, dan dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Pico. Oke, lanjut. Dan tanpa waktu lama, penyamaran Johnny dan James pun terungkap. Mereka kemudian digiring untuk menemui Marcus. This is very exciting. Who the fuck would want to go to a fundraiser if they... Di pertemuan itu, Marcus menyapa dengan hangat dan berpura-pura tidak mengetahui siapa Johnny dan James. James kemudian memperkenalkan diri. Setelah itu, Marcus berpura-pura terkesima dan berkata bahwa dia memperkerjakan ayahnya Johnny untuk menyelidiki istrinya karena Marcus curiga kalau Rosa sudah berselingkuh. Johnny kemudian menanggapi dengan sebuah pernyataan bahwa ayahnya sudah meninggal. Marcus pun pura-pura tidak tahu dan langsung mengucapkan rasa belasungkawanya. Dan jelas Johnny dan James tahu kalau semua yang disampaikan oleh Marcus hanya permainan kata-kata saja. Johnny pun menunjukkan sikap dan kata-kata yang agresif. Marcus jelas tidak mengira akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Esok harinya, saat Johnny mau menemui Rosa di apartemennya, Rosa ditemukan sudah tidak bernyawa. Johnny emosi dan langsung mendatangi tempat Marcus lalu melumpuhkan beberapa anak buahnya. Hold it there, you're on private property. Namun pergerakan Johnny terhenti setelah pistol listrik mengenai tubuhnya. Atas apa yang sudah dilakukan oleh Johnny, alhasil Johnny dilaporkan ke polisi atas tuduhan pengerusakan properti dan perlakuan tidak menyenangkan. Ya, meskipun Johnny dilaporkan, Johnny tidak dipenjara karena gubernur yang juga pamannya berhasil bernegosiasi dengan Marcus agar Marcus menarik tuntutannya terhadap Johnny. Setelah keluar dari kantor polisi, James rupanya sudah menunggu. Namun, Johnny tidak mengatakan sepatah kata pun bahkan saat James menegurnya. James terus berbicara sampai membuat Johnny kesal. Dan pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Hey! Motherfucker! What the... Oh! Fuck! Oh!
with you? Ya, setelah James berhasil mengalahkan Johnny dalam perkelahian, James pun menjelaskan bahwa sebenarnya James khawatir dengan keadaan Johnny. Dan saat James mendengar kabar Johnny dilaporkan ke polisi, James langsung bergerak bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar James dibebaskan dari tuntutan. Mendengar hal itu, Johnny sadar bahwa James punya cara tersendiri untuk peduli terhadapnya. Dan semenjak itu hubungan mereka mulai membaik. Setelah kembali ke rumahnya, Johnny ditelepon oleh Valentina. Alasan Valentina menelpon Johnny karena dia mendengar kabar bahwa Johnny sudah beberapa hari tidak pulang. Ya, sepertinya Valentina khawatir. Dan setelah Valentina mengecek rumah Johnny, Valentina menemukan banyak surat tagihan menumpuk dan sebuah paket yang berasal dari ayahnya. Johnny kemudian meminta Valentina untuk mengantarkan paket itu ke Hawaii. Ya, meskipun dengan penuh emosi, Valentina pun pada akhirnya mengantarkan paket berupa flash disk itu yang entah apa isinya. Stop. She's so spicy. She's spicy, bro. I'm staying for a day, I'm going to the beach, and then I'm going to go home. I can't thank you enough. This is lifesaver. Saat dalam perjalanan menuju rumah, Pico mengecek isi flash disk itu. Namun sayang, meskipun Pico berhasil membuka sandi folder flash disk itu, tapi untuk melihat isinya dibutuhkan 12 kata sandi untuk mengaksesnya. James kemudian memberikan kertas yang dia temukan di dompet ayahnya. Dan di saat perjalanan mulai menyenangkan, tiba-tiba... Less talking, more shooting. Ya, serangan kejutan dari udara memecah fokus mereka. Valentina kemudian mengambil alih kemudi. Pico fokus membuka file, sementara Johnny dan James beraksi menyingkirkan kelompok yang menyerang mereka. Ya, selesai membereskan para kroco, Johnny dan kawan-kawan menepi di sebuah minimarket. Dan di sana, Pico berhasil mengakses data dalam file itu. Tapi Pico tidak mengerti data apa yang dilihatnya. Namun, Valentina yang notabene seorang akuntan perbankan dengan sangat mudah membaca itu. Dan data itu tidak lain adalah data pergerakan uang dari Marcus ke rekening seseorang di Hawaii yang tidak lain adalah Pak Gubernur atau pamannya Johnny dan James. Ya, akhirnya terungkap. Ternyata semua kelancaran administrasi yang ditempuh oleh Marcus tidak lain karena campur tangan pamannya sendiri. Gubernur berbohong di hadapan warga lokal bahwa dia akan mempertahankan tanah adat. Padahal hal itu dia sampaikan hanya untuk meredam amukan massa sampai tiba saat pembangunan kasino ilegal milik Marcus. Dan ternyata atas alasan itulah kenapa ayah Johnny dihabisi. Setibanya di rumah, James melihat ada yang aneh. James langsung bergegas memeriksa semua ruangan. Dan saat membuka kamar mandi, dia menemukan kedua anaknya sedang berpelukan di bawah wastafel penuh rasa ketakutan. Tidak lama, Marcus menelpon Johnny dan memperlihatkan Layla dan adiknya sedang dalam sanderaan mereka. Tanpa menunggu, James langsung menitipkan anak-anaknya ke Valentina. Setelah itu, James dan Johnny mulai bersiap. Ground back, stack up. Saat malam tiba, misi penyelamatan pun dimulai. Satu persatu anak buah Marcus tumbang. Dan sepertinya Marcus tidak menyangka bahwa anak buahnya akan dihabisi dengan mudah. Marcus pun mulai panik dan sedikit ketakutan. No, there's no Craig here. Okay, Toodles. Go do your thing. Marcus pun pergi. Layla dan adiknya berhasil diselamatkan. Namun meskipun begitu, Johnny tidak membiarkan Marcus lolos begitu saja. Johnny mengejarnya. James kemudian menyusul, namun dihadang oleh ketua Yakuza dan duel 1 lawan 1 pun dimulai. Johnny melawan Marcus dan James melawan ketua Yakuza.
Iya, James pun berhasil menghabisi ketua Yakuza itu, lalu bergegas menyusul Johnny. Di sisi lain, Johnny hampir dikalahkan oleh Marcus. Oh, fuck you, Van Damme. Untungnya, Johnny segera meledakkan granat yang dibawanya. Saat James berhasil menyusul, James melihat Johnny terpental ke air. James pun langsung melompat ke air untuk menolong Johnny. Esok harinya, gubernur ditangkap atas tuduhan penyuapan dan pembunuhan berencana. Please, Nani. Pagi berikutnya, Johnny, James, Layla, dan keluarga kecilnya menikmati hari mereka di pinggir pantai. Sebelum film selesai, Mr. K datang menemui Johnny dan mengatakan maksud sebenarnya meminta Johnny pergi dari pulau itu tidak lain adalah agar keluarga James tidak terlibat dalam konspirasi yang dilakukan oleh gubernur dan Marcus. Film pun selesai. I think maybe just call me home. Tamat. Iya, itu ya, alur cerita film The Wrecking Crew. Ini film cukup seru ya. Ya, meskipun menurut gue untuk konfliknya ini terlalu berbelit dan agak terlalu melebar gitu ya. Tapi keterhubungan dari setiap masalahnya ini pas dan gak ngegantung. Jadi mungkin itu yang bikin film ini agak kurang kuat dalam ngebangun konflik utamanya ya, menurut gue ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen ya pendapat kalian. Tapi overall ini layak masuk daftar tontonan kalian, sebab film ini ngajarin kita tentang arti dari sebuah ikatan persaudaraan dan kekeluargaan tentunya. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.